Halo. Kita ketahui bersama bahwa para penggemar teori alien percaya dengan keberadaan kunjungan alien di masa lampau. Tentunya hal itu terdengar aneh bagi kita yang selalu berpikir rasional atau tidak mempercayai tentang keberadaan alien itu sendiri. Namun, teori ini telah mendapat perhatian yang cukup luas, apalagi setelah berbagai macam channel juga ikut membahas soal ini dalam tayangan mereka. Menariknya, mereka yang mendedikasikan diri untuk menemukan bukti kunjungan alien di masa lampau sepertinya telah menemukan petunjuk yang tidak terbantahkan dalam karya-karya seni abad pertengahan. Oke, di sini sekali lagi saya tekankan bahwa apa yang saya bahas ini tidak ada kaitannya dengan agama atau suku tertentu. Saya hanya membahas secara visualnya saja. Saya tidak mempermasalahkan kalian berpikiran bahwa alien itu ada. Saya pun juga mempercayai bahwa alien itu ada dan kemungkinan memang ada. Mungkin substansi bahasan ini sendiri tidak terlalu penting. Apa yang kita pelajari justru lebih penting, yaitu informasi yang sepotong-sepotong akan menuntun kita pada penarikan kesimpulan yang keliru. UFO, alien, dan karya seni Eropa abad pertengahan, kombinasi ini terdengar mirip dengan ramuan buku The Da Vinci Code, tentu saja dalam versi yang lebih futuristik. Bagi kalian yang sangat terobsesi dengan teori alien, mungkin kalian sudah pernah melihat gambar-gambar ini. Ini adalah gambar mengenai penyaliban Yesus yang dibuat pada abad ke-14, yang bisa ditemukan di Biara Vysoki, Dekani, di Kosovo. Misterinya adalah dua objek di sudut kiri dan kanan atas. Kedua objek tersebut terlihat seperti seorang manusia yang berada dalam wahana antariksa. Kehebohan yang ditimbulkan oleh fresko sudah terjadi sejak tahun 1960-an ketika dimuat oleh sebuah majalah Prancis. Sejak itu, lukisan fresko ini bisa ditemukan di banyak situs UFO di dunia maya. Dalam pikiran-pikiran kita yang seringkali dipenuhi oleh imajinasi film-film Hollywood, hampir bisa dipastikan semua orang yang melihat objek tersebut akan mengatakan sebagai pesawat luar angkasa dengan seorang pilot di dalamnya. Kalau begitu, pertanyaannya adalah bagaimana sebuah karya seni abad ke-14 bisa menggambarkan sebuah wahana terbang yang baru tercipta pada abad ke-20? Apakah karya seni ini diinspirasikan oleh makhluk cerdas dari planet lain? Sama sekali tidak. Kekurangan pengetahuan seseorang mengenai seni abad pertengahan telah menuntun mereka pada kesimpulan yang salah. Lalu, objek apa itu? Kedua objek itu sesungguhnya adalah simbol matahari dan bulan yang biasa ditemukan pada karya seni abad pertengahan, terutama pada lukisan penyaliban gaya Bizantin. Dalam berbagai karya seni abad pertengahan mengenai penyaliban Yesus, kita bisa menemukan simbol-simbol yang sama, walau dengan rupa yang sedikit berbeda. Dalam lukisan atau ukiran-ukiran itu kita bisa menemukan dua bulatan di sebelah kiri dan kanan. Tapi kali ini terlihat jelas bahwa keduanya memang mewakili matahari dan bulan. Contoh lainnya bisa dilihat pada lukisan yang seperti ini. Lukisan tersebut ditemukan di Steveskov Valley Cathedral. Kedua objek tersebut juga muncul dengan modifikasi rupa, walaupun kali ini lebih menyerupai dua ubur-ubur. Dan sekarang kalian melihat gambar itu, baru deh semuanya terlihat kalau itu sebenarnya wajar sekali. Lalu selain lukisan yang sepertinya memperlihatkan wahana terbang dengan pilotnya, ada lagi lukisan lain yang sepertinya menggambarkan sebuah piring terbang yang juga bisa kita temukan di banyak situs UFO. Objek berbentuk piring terbang tersebut berada di sebelah kanan bawah salib, yang terlihat seperti terbang dengan jejak berupa asap di belakangnya. Mungkin kalian berkata dalam hati, kalau bukan piring terbang, lah lalu apa? Saya tidak menyalahkan kalian jika kalian berpikir seperti itu. Tapi ada baiknya kita melihat gambar yang lebih lengkap.
Lukisan di atas sebenarnya adalah sebuah reproduksi dari lukisan Scene di Vita Eremitica atau La Thebaide oleh Paolo Uccello. Lukisan aslinya yang lengkap terlihat seperti ini. Jadi, reproduksi yang dimunculkan di berbagai situs UFO adalah potongan dari sebuah lukisan utuh. Lukisan ini sendiri menggambarkan berbagai kehidupan biara Katolik abad pertengahan. Termasuk di dalamnya ada Saint Jerome yang sedang berdoa di hadapan salib. Seperti yang sudah saya katakan sebelumnya, lukisan yang menggambarkan piring terbang tadi adalah sebuah reproduksi. Warna yang ditampilkan juga tidak akurat. Jika kita mengambil potongan yang sama dari lukisan asli, maka kita akan menemukan lukisan seperti ini. Nah, sekarang piring terbang tersebut tidak terlihat lagi seperti piring terbang, melainkan terlihat seperti topi. Dan memang, itu adalah sebuah topi. Lebih tepatnya topi kardinal yang tergeletak di lantai gua, biasa menyertai lukisan Saint Jerome yang menanggalkan jabatan di dalam gereja untuk menjadi seorang petapa. Inilah contohnya. Di sebelah kiri atas adalah lukisan Pietro Vannucchi dan di sebelah kanan adalah karya Albert Bouch. Singa yang ada di lukisan tersebut dibuat berdasarkan legenda yang menyebutkan bahwa Saint Jerome pernah menolong seekor singa dengan mencabut sebuah duri di kakinya. Jadi tidak ada yang misterius dari objek berbentuk piring terbang tersebut. Seni berikutnya yang sering disalahpahami adalah lukisan abad ke-16, Exaltation of Eucharist, yang sering dijuluki Sputnik of Montalcino, karya Bonaventura Salimbeni, yang bisa ditemukan di gereja Saint Peter di Montalcino. Yang menjadi objek perdebatan tersebut adalah sebuah bola dengan dua antena yang terlihat seperti sebuah satelit. Dan memang, para penganut teori Ancient Alien mempercayainya sebagai sebuah satelit, sebuah objek modern yang baru tercipta pada abad ke-20. Faktanya, dalam karya seni abad pertengahan, bola seperti itu adalah simbol dari bola penciptaan atau creation globe atau celestial sphere yang mewakili seluruh ciptaan. Dua antena tersebut sesungguhnya adalah tongkat yang dipegang Yesus dan Bapaknya. Berikut adalah contoh lainnya dengan berbagai variasi bola penciptaan. Nah, esensinya tetap sama. Bola tersebut bukan sebuah satelit atau bola misterius dari luar angkasa. Sekarang, kita lanjut ke karya seni berikutnya yang juga sering muncul di situs-situs UFO, yaitu lukisan Madonna and the Child with the Infant Saint John yang dibuat pada abad ke-15. Riwayat lukisan ini tidak terlalu jelas, namun pada museum yang memajangnya di Florence, karya ini dia distribusikan pada Sebastiano Mainardi pada tahun 1466 sampai 1513. Lihat di sebelah kanan atas, kalian bisa menemukan sebuah UFO di sana. Adanya satu orang yang memandang ke langit menambah keyakinan sebagian orang kalau lukisan itu memang menggambarkan kunjungan sebuah pesawat ruang angkasa. Namun, kenyataannya jauh berbeda. Sekali lagi, pengetahuan mengenai karakter seni lukis masa lampau bisa memberikan kepada kita informasi yang sebenarnya. Dalam kasus ini, UFO tersebut sesungguhnya adalah lambang dari malaikat yang mengumumkan kelahiran Yesus. Aneh, tapi bisa dipahami jika kita melihat contoh simbol serupa di lukisan lain, seperti Vincenzo Foppa berikut ini. Nah, simbol yang sama, orang yang sama, namun terdapat modifikasi, yaitu adanya satu sosok malaikat. Variasi semacam ini juga bisa kita jumpai di banyak lukisan Nazifi lainnya. Model penggambaran malaikat seperti ini juga bisa ditemukan di lukisan Carlos Rivelli yang menggambarkan Annunciation atau peristiwa kunjungan malaikat ke Maria, yang juga sering disalahartikan sebagai UFO. Nah, bukankah semua terlihat lebih jelas sekarang?
Nah guys, lagi-lagi sekian dulu video saya untuk kali ini. Tak bosan-bosan saya minta pada kalian untuk menekan tombol like dan subscribe supaya saya lebih bersemangat dalam mengupload video tentang fakta-fakta menarik yang ada di dunia ini. Dan akhir kata saya ucapkan goodbye.